Di video ini kita akan membahas sebuah studi kasus ya, yang di dalamnya terdapat routing statik, DHCP, itu subnetting, dan wireless ya. Kalau kalian sudah mengikuti video dari awal playlist ini sampai dengan studi kasus ini, pasti kalian bisa mengerjakannya. Oke, kalian screenshot dulu. Kita langsung ke pengerjaannya. Udah buat ya topologinya ya. Terserah kalian apa yang ada di otak kalian tuangkan aja ke topologinya gitu ya. Sini terdapat 3 router dengan persyaratannya yang tadi ya. Oke. Sebelum kita mulai, kita harus hubungkan dulu. Ini mulai dari flash Ethernet 0. Nah, ini karena sama, kita pakai kabel cross. Nah, ini juga harus mulai dari flash Ethernet 0. Nah, ini juga. Nah, ini udah terhubung ya. Kita udah sambungkan menggunakan kabel. Nah, selanjutnya supaya aman, kita mengatur IP-nya. Kita menghitung subnettingnya dulu. Oke, kalau belum paham subnettingnya gimana, lihat video berikut. Sekarang kita akan melakukan perhitungan subnetting ya, yang diminta dalam studi kasus, yaitu kelas B slash 20 blok 4. Sekarang ini slash 20, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yaitu 16, 17, 18, 19, 20. Nah, misalnya 40, 0, 0, 0. Sini 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ya. Ini adalah subnet maxnya, yaitu 255 titik 255 titik. Nah, ini kita tambahin, yaitu 128 ditambah dengan 64 ditambah dengan 32 ditambah dengan 16. Hasilnya adalah 240. Nah, berarti kita ditulis sini subnet maxnya adalah 240 titik 0 sini. Oke. Sekarang kita hitung bloknya, yaitu caranya 255 dikurang dengan 240, yaitu 15. Nah, berarti kita mulai. Misalnya nih ya, blok pertama mulainya dari 0 sampai 15. Nih ya, blok kedua yaitu tambahin 1, 16 ditambah dengan 15. Berarti sampai 31. 31. Sini 32 ya. Sampai 32 ditambah dengan 15, yaitu 47. Nah, ini blok keempat tambah 1, 48 sampai 63. Nah, kita udah dapat nih yang diminta, yaitu blok keempat slash 20. Berarti range IP kita adalah 48 sampai 63. Nah, kalau udah tahu subnettingnya berapa, range-nya ya kan disuruh di soalnya, yaitu kelas B slash 20 blok keempat. Nah, blok keempat itu kan dari 48 ya, berarti mulai dari 48. Nah, misalnya nih saya ingin karena ruang camat ya, ketentuannya adalah harus menggunakan slash 20 juga ya. Saya akan mengsubnetting router yang ada di sini. Nah, udah kita tuangkan saja. Apa yang ada di otak kita tuangkan aja. Nah, sekarang kita mulai dari sini. Misalnya saya mau kelas A di sini 3333. Nah, sini kelas B misalnya 170.10.1.2 gitu ya. Nah, di sini juga saya mau kelas 170.10.4.5 misalnya. Nah, di sini saya mau kelas C misalnya 192.168.10.1 misalnya gitu ya.
Nah, di sini saya juga 192, 168, 10 titik misalnya 6 gitu ya. Nah, di sini kan ketentuannya harus kita subnetting, yaitu kelas B ya. Berarti misalnya 160 titik 11 titik. Nah, ini kita lebihin, kan tadi bloknya yaitu 48. Kita lebihin. Jadi misalnya 50 titik 5 gitu ya. Nah, kita sudah selesai memberikan IP. Sekarang kita masukkan aja. Nah, kalau yang belum tahu nih ya, router ini kan syaratnya adalah satu router harus beda network. Oke, ini kelas A, ini kelas B, otomatis sudah beda. Nah, yang terhubung dengan router ini harus sama. Nah, ini kelas B ya. Yang kelas B harus samanya adalah 2. 170.10.10 ini 170.10, berarti sama ya ini ya. Kita kembali lagi ke awal. Satu router harus beda network. Nah, ini udah beda ya. Ini kelas B, ini kelas C. Nah, ini yang terhubung dengan router harus sama. Ini sama-sama kelas C ya. Oke, kembali lagi ke awal. Satu router beda network gitu ya. Sekarang kita masukin flash Ethernetnya, kita masukin aja checklist, ini juga ya, checklist. Tidak salin. Checklist. Nah, untuk ini kita perhatikan flash Ethernet 0 kan ini. Kita salin. Kita checklist. Nah, untuk flash Ethernet 1 yang sudah kita subnetting ini, jangan lupa subnet maxnya harus kita ganti tuh 240 ya, sesuai perhitungan yang sudah kita lakukan. Kita onin. Nah, ini kan udah hijau semua nih ya, berarti udah terhubung. Nah, kalau mau lihat apakah benar ini /20, kita bisa lihat di sini ya, itu 160.11.50.5/20. Oke, berarti udah benar perhitungan subnetting kita. Sekarang kita akan melakukan router static. Oke, ini ini router 0, kita mau kenalkan dengan router 1 dan router 2 ya. Kita kenalkan. Nih, masukin 192. Nah, ini karena kelas C, kita belakangnya 0, subnet passnya 255.255.255.0. Oke. Next stopnya ambil 170. Nah, ini ya, kita add. Nah, selanjutnya ini udah kenal nih ke router 1, kita pengen memperkenalkan ke router 2. Kita kenalin. Ini karena kelas B dan ini di subnetting, harus perhatikan. Ini 160.11 titik awal dari bloknya yang diminta. Yang dimintakan adalah blok keempat. Berarti blok keempat itu mulai dari berapa? 48. Itu ya. Titik 0. Nah, di sini 255 ini kita rubah jadi 240.0. Nah,
nextnya juga kita ganti, next stopnya kita ganti. Nah, ini baru bisa kita add. Nah, sambungkan lagi. Misalnya kita memperkenalkan ke router 0, kita kenalkan. Ini karena kelas A 3.0.0.0, sub networksnya 255.0.0.0. Next stopnya yaitu 170, kita add. Nah, ini udah kenal sama ini, kita pengen kenalin ke router kedua, sama aja ya caranya. Nah, ini agak tricky tapi ya, ingat tadi berapa? 160.11 titik awal dari blok yang diminta, itu blok 4 adalah 48.0. Ini 240.0. Oke. Next stopnya kita ganti. Kita add. Nah, terhubung ya. Dia sudah memperkenalkan. Selanjutnya router yang terakhir, kita masukin ini. Titik 0.0 255.0.0. Next stopnya kita add. Oke, selanjutnya kita memperkenalkan ke router 0. Titik 0.0.0. Oke, 255 ini harusnya titik 0. Oke, 170 kita add. Oke, sekarang kita masukkan IP-nya ya. Misalkan ini ntar kita menggunakan DHCP aja ya. Berarti syarat selanjutnya adalah ruang camat harus /20. Kita masukin aja IP. Nah, ini adalah 160, ini adalah gateway-nya karena jalur pertama yang dilewatin. Oke, kita masukin aja gateway-nya. Ini kita ganti jadi 50. Kita lebihin aja 53.9 misalnya ya. Dan ini jangan lupa diganti jadi 240. Udah selesai. Kita lihat apakah benar /20. Nah, dilihat di sini ya, 160.11.53.9/20. Oke, berarti syaratnya adalah udah selesai. Dan ada DHCP dan statik. Kita buat DHCP-nya di sini ya. Misalnya kita ingin mendhcp-kan ini ruang layanan sama ruang fotokopi. Nah, ini adalah kita masukin IP-nya dari server. IP server, desktop, IP. Nah, ini kita masukin nih default gateway. Kita masukin default gateway. Itu jalur pertama yang dilewatin. Ini kita ubah titik sana 10, 11, 12 gitu ya. Nah, kita tinggal buat ke DHCP service, DHCP masukin yaitu default gateway-nya, yang itu adalah 33. Kita masukin aja. Nah, kita start IP-nya 3. Nah, belakangnya kita lebihin misalnya 7 gitu ya. Nah, ini adalah max number of user, mau berapa komputer yang terhubung, misalnya
7 gitu ya. Kita onin, kita save. Ini udah bisa. Sekarang kita cek apakah bisa DHCP nya. Kita desktop ke IP, kita ketik DHCP. Nah, ini DHCP request sukses. Oke, berarti udah bisa. Sambungin semuanya ya. DHCP sukses. DHCP. Oke. Sekarang kita akan membuat wireless ya nih. Sini port 1 kita masukin SID-nya, misalnya WiFi gratis. Passwordnya kita masukin WiFi gratis gitu ya. Kita close, kita sambungin ke handphone, wireless, masukin ininya apa, SID yang kita buat tadi, masukin passwordnya V gratis, kita close. Nah, kita lihat, nah ini udah terhubung ya, udah terhubung. Ini juga kita melakukan hal yang sama, wireless, WiFi gratis, masukin passwordnya WiFi gratis, kita close. Nah, udah ya. Sekarang ini kita masukin juga ya, ini ruang pendaftaran KTP. Kita masukin aja IP-nya, yaitu ini default gateway-nya ya. Misalnya 52.1 gitu ya. 240. Ini saya sebagai contoh aja ya. Ntar kalian tinggal selesain semuanya. Ini ngecek apakah terhubung atau tidak ya. Oh ya, ini lupa. Ini kalian sambungin ya. Nih, sambungin. Kalian kalau mau IP ini, berarti ini harus desktop nih. Saya contohin satu ya. Ini di 52 di situ, misalnya ini 53 di 3 gitu ya. Ini 240. Nah, ini saya contohkan aja ya. Nah, untuk DNS-nya sebenarnya di sini juga DNS-nya. Ke desktop. Ini kita salin IP address-nya, terus kita ke service, ke DNS. Nah, ini address-nya kita masukin sebenarnya ya, harusnya sebelum kita DHCP. Nah, misalnya kita masukin Kecamatan pasarkemis.com gitu ya. Ini kita add, jangan lupa dionin ya. Nah, terus kita masukin ke servernya dulu ya. Servernya ke DHCP. Nah, sini DNS server, kita masukin yang ini tadi ya, yang udah kita buat. Nah, nih DHCP. Nah, ini DNS server kita masukin. Habis itu kita save. Nah, ini harusnya kita restart ya. Ini kan belum ada nih DNS servernya. Kita restart. Nah, ini udah ada ya. Kalau mau enak adalah biar nggak usah bolak-balik, kalian buat DHCP, habis itu DNS, baru kalian sambungin DHCP ke PC ini otomatis gitu ya. Ini saya sebagai contoh aja ya. Nah, syarat selanjutnya adalah PC harus terhubung, ruangan ini harus terhubung semua. Kita cek apakah terhubung.
Nah, kita lihat ya. Di sini sukses. Nih dari ruang layanan masyarakat ke ruang pendaftaran KTP. Nah, sukses. Oke. Kita udah cek tuh. Sekarang kita ruang KTP misalnya ke ruang pendaftaran. Nah, ini udah sukses juga ya. Nah, ini IP handphonenya belum kita setting ya. Kalau kita mau setting ke desktop, ini untuk ngecek aja ya bahwa semua ruangan ini dapat terhubung gitu ya. Statik jangan lupa. Ini default gateway-nya. Oke. Ini 50, tadi 53, berarti ini 54 aja ya. Titik 6 misalnya. Ini 240. Dah. Ini sebagai contoh aja, ntar kalian lanjutin ini gateway-nya masukin, IP-nya masukin, oke. Kita lihat dari ruang layanan masyarakat ke ruang tunggu. Nah, ini masih valid, kita coba terus kirim suratnya. Nah, ini udah sukses ya. Dari ruang layanan masyarakat ke ruang tunggu. Nah, udah. Sekarang ruang fotokopi ke nih misalnya apa nih, ruang meeting. Nah, ini masih valid, biasanya begitu ya. Nah, ini udah sukses. Oke. Berarti tandanya adalah semua ruangan sini dapat terhubung. Nah, misalnya camat mau kemana camat? Mau ngakses ke ruang pendaftaran nih. Nah, ini juga sukses ya. Camat mau kemana? Mau ke misalnya ke ruang meeting. Nah, ini pasti udah sukses juga ya. Nah, ini camat mau kemana? Mau ke ruang layanan masyarakat. Nah, ini udah sukses ya. Nah, camat mau kemana? Ke ruang KTP. Nah, ini udah sukses semua ya. Jadi ini yang belum saya hubungkan, kalian hubungkan sendiri ya. Dan kalian tes bener apa enggak, sukses atau tidak. Nah, untuk DNS-nya kita cek apakah bisa. Kalau mau mengatur tampilannya di sini ke HTTP terus ke index.html gitu ya. Ini kalian bikin HTML-nya, bisa CSS juga bisa, oke. Jangan lupa di save, oke. Ini karena saya sudah buat, kita langsung cek aja ke, misalnya saya pengen mengakses ke ruang layanan nih. Saya pengen mengakses DNS-nya. Kalian masukin aja domain yang sudah kita buat nih. Lihatnya di mana domainnya? Sini ya yang kita udah buat. Service ke DNS. Nah, kalian masukin ini kecamatan Pasar Kemis .com. Nah, ini tergantung teman-teman ya buat apa di sini. Nah, sekarang kita masukin aja kecamatan Pasar Kemis .com. Kita go. Nah, ini contohnya ya. Contoh tampilannya, berarti DNS kita sudah berhasil. Dengan begitu kita sudah melakukan DNS ya kan, DNS tadi DHCP sudah kita lakukan di sini. Oke, kita sudah membuat 3 router, itu 1 2 3 ya. Dalam topologi ini harus ada kabel dan wireless. Nah, wirelessnya saya sini ya. Jadi udah, dan ke ruang camat harus /20. Oke, sini /20 udah benar. Nah, kita sudah berhasil juga melakukan subnetting 160.11.50 ya. Mungkin sekian video dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar, oke?